Sekelompok narapidana akhirnya menemukan celah untuk keluar dari penjara paling kejam tersebut. Dalot telah berhasil mencampurkan obat tidur ke dalam minuman para tamu dan sipir. Di klinik, seorang narapidana bernama Matur bertugas mengalihkan perhatian sang penjaga kunci. Di saat yang tepat, Henry dan Celer menyergap penjaga itu hingga ia tak sadarkan diri. Mereka akhirnya berhasil keluar dari blok tahanan, namun Dalot masih tertahan karena harus melayani para tamu di aula. Di tengah pelarian, badai hujan turun dengan lebatnya dan listrik penjara padam total. Henry bersikeras menunggu Dalot yang tak kunjung muncul. Beruntung, tak lama kemudian Dalot datang membawa kunci gerbang utama yang berhasil ia curi. Namun di tengah perjalanan pelarian, mereka dicegat oleh sekelompok bandit bersenjata. Para bandit itu mengancam dan meminta bayaran jika mereka ingin lewat. Setelah mengorbankan sisa uang mereka, kelompok Henry akhirnya benar-benar bebas dari area penjara, meski harus menaiki perahu kecil yang kondisinya bocor. Di tengah lautan, cuaca semakin memburuk. Celer mulai kesal melihat Dalot yang hanya duduk diam tanpa membantu. Celer menganggap Dalot sebagai beban yang menyusahkan. Pertengkaran hebat pun pecah. Dalot yang terus dipojokkan akhirnya lepas kendali, dan dalam keributan itu, Celer menemui nasib tragisnya dengan bantuan tahanan lain. Tak lama setelahnya, badai ganas menghantam dan menggulung perahu kecil mereka. Saat tersadar, Henry dan kawan-kawannya terdampar di sebuah pulau terpencil yang damai. Di sana Henry bertemu dengan seorang suster kepala gereja. Sang suster rupanya mengetahui dari mana asal mereka dan meminta mereka untuk mengakui segala kesalahan. Henry diminta membersihkan diri, lalu sore harinya ia menemui Dalot dan Matur. Ternyata, kedua temannya itu sudah merasa sangat nyaman dan memutuskan untuk menetap selamanya di pulau itu. Henry akhirnya memilih melanjutkan perjalanan seorang diri. Namun di tengah jalan, seseorang telah mengadukan keberadaan mereka. Menolak meninggalkan teman-temannya dalam bahaya, Henry berbalik arah untuk menjemput mereka. Sayangnya, suster yang menolong mereka ternyata adalah informan polisi. Mereka semua kembali tertangkap. Bertahun-tahun berlalu, Henry yang semakin menua dan berambut putih akhirnya dikeluarkan dari sel isolasi. Karena sejarah pelariannya yang berkali-kali, ia dijatuhi hukuman terberat, pembuangan ke Pulau Iblis. Penjara ini jauh lebih mengerikan. Namun di sanalah Henry kembali bertemu dengan Dalot. Di pulau terisolasi ini, Dalot menghabiskan waktunya dengan melukis di dinding-dinding batu. Awalnya Henry sudah pasrah karena mustahil bisa lari dari pulau karang tersebut. Namun instingnya tak pernah mati. Diam-diam Henry mengamati pola alam dan membangunkan Dalot. Ia menemukan sebuah ide gila. Ia yakin bahwa arus pasang lautan bisa membawa mereka kembali ke daratan. Malam harinya mereka mengumpulkan sisa-sisa batok kelapa dan memasukkannya ke dalam karung goni sebagai pelampung. Keesokan paginya mereka bersiap melancarkan aksi pelarian untuk kesekian kalinya. Namun di detik-detik terakhir, Dalot memutuskan mundur. Ia berkata bahwa tubuh dan jiwanya sudah menemukan kedamaian di tempat terasing itu. Akhirnya dua sahabat lama ini harus berpisah jalan. Henry melemparkan karung pelampungnya, lalu tanpa ragu, ia melompat dari atas tebing tinggi ke derasnya ombak lautan. Ia berhasil mengapung, meninggalkan sahabat sejatinya, dan membiarkan arus membawanya menuju kebebasan.